على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab 19. Babun birrul walidaini ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah wafatnya mereka berdua. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya wafat ya. Ini pembahasan yang sangat penting karena masih banyak di antara kaum muslimin yang menyangka bakti kepada orang tua hanya bisa dilakukan ketika mereka masih hidup. Seakan-akan kalau mereka sudah meninggal dunia, maka bakti mereka sudah terputus ya. Padahal tidak demikian. Bahwasanya pintu untuk berbakti kepada orang tua terbuka baik ketika mereka masih meninggal dunia, demikian juga setelah mereka masih hidup, demikian juga setelah mereka meninggal dunia. Bahkan pintu-pintu untuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia juga sangat banyak. Di antaranya yang akan kita sebutkan dalam hadis berikut ini. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Ghasil. Dia mengatakan, kata Al-Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepadaku Abu Nuaim, kemudian Abu Nuaim berkata telah menyampaikan kepada kami Abdurrahman ibn al-Ghasil. Abdurrahman ibn al-Ghasil. Al-Ghasil artinya yang dimandikan. Al-Ghasil artinya yang dimandikan. Jadi ada perawi hadis namanya Abdurrahman Ibnul Ghasil. Abdurrahman bin yang dimandikan. Yang dimaksud dengan Al-Ghasil di sini adalah Ghasilul Malaikah, yaitu Hanzalah ibnu Abi Amir. Hanzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu taala anhu yang wafat dalam perang Uhud ketika beliau baru saja menikah, kemudian di pagi hari beliau berhubungan dengan istri beliau, kemudian mendengar genderang perang telah dikobarkan, maka beliau segera pergi menuju lokasi peperangan di Uhud dan belum sempat mandi junub. Ya, karena semangat beliau untuk berperang, dan akhirnya Rasulullah SAW melihat beliau dimandikan oleh malaikat. Maka Rasulullah tanyakan kepada keluarganya kenapa. Ternyata beliau belum mandi junub. Sejak itu Hanzalah diberi gelar dengan Al-Ghasil, yang dimandikan, atau Ghasilul Malaikah. Sementara ayahnya Abu Amir Rasulullah gelari dengan Al-Fasik. Abu Amir Rasulullah gelari dengan Al-Fasik. Bapaknya salah seorang munafik di kota Madinah yang hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pembesar yang hasad, yang satu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua adalah Abu Amir yang dia ingin kehancuran bagi kaum muslimin. Dua orang ini adalah pembesar yang seandainya Nabi tidak datang ke kota Madinah, maka mereka lah menjadi pembesar di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul akan menjadi pemimpin kota Madinah. Abu Amir akan menjadi ulamanya kota Madinah karena dia dikenal punya ilmu, rajin ibadah. Tapi ketika Nabi SAW datang, maka semuanya buyar ya. Maka dua orang ini hasad kepada Nabi SAW. Abu Amir yang Rasulullah katakan Abu Amir Al-Fasik, ternyata punya anak namanya siapa? Hanzalah, yang meninggal dalam perang Uhud. Sebagaimana Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, sahabat bin Abi Jahal. Sebagaimana Walid bin Mughirah, orang musyrik, punya anak namanya siapa? Khalid ibnul Walid. Jadi sebagian mengatakan yukhrijul hayya minal mayyit, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Mereka orang-orang kafir tersebut seperti orang-orang mati yang tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, namun Allah keluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
menjadi para pahlawan-pahlawan Islam seperti Hamzalah, Ikrimah dan Khalid ibn Walid. Jadi perawi ini namanya Abdurrahman ibn al-Ghasil. Dia Al-Ghasil adalah kakek dari ayahnya. Namanya adalah Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalah. Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah itulah Al-Ghasil. Ini sekedar tambahan aja. Qala akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid. Kata Abdurrahman bin Ghasil telah mengabarkan kepadaku Usaid bin Ali bin Ubaid an abihi dari ayahnya annahu sami'a Aba Usaid, bahwasanya dia mendengar ayahnya Abu Usaid yuhadditsul qaum. Qala Abu Usaid menyampaikan kepada orang-orang yang hadir, qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka berkatalah ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma? Apakah masih tersisa suatu amalan dari berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia yang aku bisa berbakti kepada mereka dengan amalan tersebut? Atau bahasa kita, masih ada keamalan untuk aku berbakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal dunia? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Khisalun arba, ada 4 amal, 4 perkara. Rasulullah kemudian menjelaskan, yang pertama ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Mendoakan mereka berdua dan istighfar untuk mereka berdua. Ini yang pertama. Ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Mendoakan mereka berdua dan istighfar untuk mereka berdua. Yang kedua, infadhu ahdihima. Menunaikan janji mereka berdua semasa mereka punya hidup, masih hidup mereka punya janji sama orang lain atau mereka punya wasiat, maka ditunaikan. Yang ketiga, wa ikramu sadiqihima. Memuliakan teman mereka. Mereka dulu ketika masih hidup, ayah dan ibu punya teman-teman yang diperhatikan, sering dikunjungi, yang sering berjalan bareng, tempat curhat ayah dan ibu, maka setelah ayah dan ibu meninggal dunia, maka hendaknya diperhatikan. Kemudian yang keempat, wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min qibalihima. Menyambung silaturahmi yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang-orang tersebut kecuali melalui ayah dan ibu kalian. Ini 4 perkara yang Nabi SAW sebutkan, ya, yang bisa dilakukan oleh seorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Yang pertama saya ulangi, doa lahuma wal istighfaru lahuma, doa dan istighfar untuk orang tua. Yang kedua, infadhu ahdihima, menunaikan janji mereka berdua semasa hidup, mereka punya janji sama orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ikramu sadiqihima, memuliakan teman dekat kedua orang tua. Dan yang keempat adalah menyambung silaturahmi yang rahim tersebut atau kerabat tersebut melalui jalur mereka berdua. Hadis ini secara sanad hadisnya dhaif. Hadis dhaif dinilai dhaif oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala karena ada perawi yang majhul, ya. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, rijaluhu thiqatun kulluhum, seluruh perawinya thiqat, ghairu Ali maula Abi Usaid, kecuali Ali maula Abi Usaid. Ali ini perawi yang tidak diketahui, dia majhul. Lam yuwathiqhu ghairu Ibnu Hibban. Tidak ada yang menyatakan Ali maula Abu Usaid ini thiqah kecuali Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban kalau menyebutkan si fulan thiqah dalam bukunya thiqat, maka belum dianggap oleh para ulama. Ya, karena di antara kaidah Ibnu Hibban, kalau tidak ada yang mendhaifkan seorang rawi dianggap thiqah. Kemudian yang kedua, walam yarwi anhu ghairu ibnihi Usaid, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya sendiri dari Abu Usaid, yaitu yang meriwayatkan adalah anaknya sendiri Usaid. Walihadza qala Adz-Dzahabi la yu'raf. Adz-Dzahabi mengatakan la yu'raf, bahwasanya perawi ini tidak dikenal alias majhul. Wa asyara ila dzalikal hafiz biqoulihi maqbul. Adapun Hafiz Ibnu Hajar mengatakan rawinya makbul. Artinya ini lemah tapi lemahnya ringan.
Hadisnya lemahnya karena ada perawi, bukan perawi yang dhaif, tapi perawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya. Tidak diketahui kredibilitasnya dalam periwayatan hadis. Maka seorang perawi yang tidak diketahui biografinya, kredibilitasnya dalam ilmu hadis dianggap sebagai rawi yang majhul, tidak dikenal, dan di hadisnya dianggap hadis yang dhaif. Hadis yang tapi dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan. Oleh karenanya secara sanad hadis ini hadis dhaif. Tetapi secara matan masing-masing dari 4 perkara tersebut ada dalilnya. Masing-masing dari 4 perkara tersebut ada dalilnya. Makanya para ulama ketika membahas tentang berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal, mereka sering membawakan hadis ini. Kenapa? Dari satu sisi sanadnya lemah, tapi lemahnya enggak parah karena ada hanya seorang perawi yang majhul. Yang kedua, matannya sahih karena didukung oleh hadis-hadis yang lain sebagaimana akan kita sebutkan. Dan yang berikutnya ini termasuk fadail amal. Fadail apa? Amal, sehingga tidak mengapa meriwayatkan hadis yang dhaif tentang fadail amal jika ada asal dalam amal-amal tersebut. Oleh karenanya banyak ulama, Syekh bin Baz ketika ditanya beliau menjawab dengan hadis ini, padahal beliau ahli hadis ya. Karena hadisnya lemahnya apa? Lemahnya ringan karena hadis dhaif itu bertingkat-tingkat. Hadis dhaif bertingkat-tingkat ya. Baik. Hadis ini ya menunjukkan 4 perkara ya yang hendaknya bisa dilakukan oleh seorang ketika ingin berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwasanya berbakti kepada orang tua setelah meninggal ini perkara yang sangat ditekankan. Bahkan dia bisa beli afdal dari sebagian sisi daripada berbakti ketika mereka masih hidup. Saya ulangi. Berbakti pada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia harus kita perhatikan. Bahkan terkadang dia lebih afdal dari berbakti kepada orang tua ketika masih hidup dari sebagian sisi. Kenapa harus kita perhatikan? Pertama, bisa jadi ketika orang tua masih hidup kita kurang bakti. Kita kurang bakti sehingga kita bisa menyempurnakan atau memperbaiki kesalahan kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Ini banyak pertanyaan yang sampai kepada saya berulang-ulang. Ustaz, orang tua saya meninggal. Sampai tadi malam ada yang bertanya, saya kebayang-bayang terus orang tua saya meninggal. Ya, seakan-akan waktu masih hidup mungkin kurang berbakti atau durhaka. Ya, bukan berarti menyesal tidak ada solusi. Ada solusi. Masih terus bisa berbakti kepada mereka. Jadi seorang ditekankan berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Karena bisa jadi ketika masa hidup, dia kurang berbakti kepada orang tua, bahkan bisa jadi dia durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, kebutuhan orang tua terhadap kebaikan kita lebih besar ketika mereka sudah meninggal daripada ketika mereka masih hidup. Mereka masih hidup, mereka masih, mungkin kalau kita nggak mau, dia bisa ngomong anak yang lain. Atau dia masih mungkin punya simpanan uang, atau dia masih bisa bekerja. Dan itu hanya kebutuhan-kebutuhan duniawi. Nah, ketika mereka di akhirat, mereka lagi punya kebutuhan ukhrawi. Mereka sedang di alam barzah, ingin agar kalau mereka dalam kenikmatan, kenikmatannya ditambah. Kalau mereka sedang disiksa, agar siksanya diringankan atau diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan mereka dengan kebaikan kita setelah mereka meninggal lebih besar daripada kebutuhan mereka atas kebaikan kita ketika mereka masih hidup. Ini poin harus kita perhatikan ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bisa jadi seorang ketika berbakti kepada kedua orang tua, ketika masih hidup, mungkin dia tidak begitu ikhlas. Dia ingin disanjung oleh orang tuanya, dia ingin dinomorsatukan oleh orang tuanya, dia ingin dipuji oleh orang tuanya. Ya, ikhlasnya tidak sempurna. Tetapi ketika dia berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia, maka dia ikhlas. Apa yang mau diharapkan? Orang tuanya sudah meninggal. Dia tidak mengharap pujiannya lagi, tidak mengharapkan pengakuannya lagi. Benar-benar dia murni berbakti pada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya pintu berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal masih terbuka. Masih sebagian kawan ketika mengabarkan orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, saya kadang-kadang setelah takziah, setelah memberi takziah, saya bilang semoga Allah menjadikan engkau tetap berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal sebagaimana engkau berbakti ketika mereka masih hidup. Karena ini hal terkadang terlupakan. Ketika meninggal selesai tugas. Belum selesai tugas. Tugas kamu dia sudah selesai, tapi di akhirat
mereka sudah lebih dahulu ke alam akhirat, ke alam barzah, kita masih punya kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka. Dan itu menguntungkan kita dan menguntungkan mereka. Mereka dapat manfaat dengan kebaikan kita mendoakan atau bersedekah atas namanya, atau menghajikan atau mengumrohkan. Dan kita dapat pahala dari sisi pahala berbakti kepada orang tua. Jadi tahu bahwasanya berbakti pada orang tua pahalanya besar. Berbakti kepada orang tua pahalanya besar. Ya. Sebagaimana kita merasakan dapat pahala ketika berbakti kepada orang tua dikala mereka masih hidup, maka hadirkan dalam diri kita pahala ketika kita berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Pahalanya sama, pahala birrul walidain. Pahala berbakti kepada orang tua. Maka ini jangan sampai hilang dari benak kita. Maka kita semua yang di sini tidak kecuali cuma dua kemungkinan, yang orang tuanya masih ada atau orang tuanya sudah tidak ada. Maka sama-sama masih bisa berbakti. Baik mereka masih hidup, kesempatan luar biasa, dan mereka juga sebelum meninggal, seorang tetap berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik. Jadi yang pertama mendoakan 4 perkara tersebut. Yang pertama mendoakan mereka. Mendoakan mereka dengan berbagai macam kebaikan. Ya Allah, angkat derajat mereka di surga ya Allah. Ya misalnya. Ya Allah, ringankan jika mereka diazab, ringankan azab mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka raudhatan min riyadhil jannah, taman-taman surga. Ya Allah, berilah cahaya pada kuburan mereka. Ya doain mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Kemudian di antara bentuk doa yang spesifik, minta ampunan. Ya Allah, ampuni mereka. Kita tahu istighfar adalah doa. Istighfara maksudnya istighfara artinya mohon maghfirah. Mohon ampunan buat kedua orang tua. Ini seorang sering hendaknya mendoakan kedua orang tuanya, baik doa maghfirah untuk orang tuanya dan doa umum, yaitu agar diangkat derajatnya di surga, dimuliakan di akhirat, diampuni dosa-dosanya, kuburannya dijadikan sebagai taman surga, diberi cahaya dalam kegelapan di kuburannya, kalau diadab ringankan adabnya, ya, atau hilangkan adabnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa-dosanya selama dia di dunia dengan kekurangan-kekurangannya. Kemudian yang kedua, infadhu ahdihima. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, menunaikan janji mereka. Ini bisa jadi wasiat, mereka punya wasiat berjanji, saya berwasiat saya ingin bangun ini, maka kalau punya wasiat kita tunaikan. Ini berat ya. Ketika orang tua meninggal, misalnya meninggalkan harta, misalnya 1 miliar, kemudian dia bilang saya wasiat maksimal wasiat sepertiga harta saya wasiat untuk bangun masjid. Kalau orang tua bilang 500 tetap tidak bisa, tetap hanya sepertiga harta warisan. Karena as-sulusu katsir. As-sulus was-sulusu katsir. Kata Nabi SAW, wasiat maksimal berapa? Sepertiga. Jadi kalau dia punya uang 1 miliar, kita ambil boleh 333 juta untuk kita bantu pembangunan apa? Masjid. Nah, kita harus legowo ya. Aduh, jatah warisan kita berkurang. Ya orang tua sudah kasih, kamu enggak ngapa-ngapain sudah dapat uang ratusan juta ya. Dipotong 333 juta untuk kebaikan orang tua, maka tunaikanlah wasiatnya. Ya. Atau dia pernah berjanji sama orang, kita pernah dengar, atau dia pernah nulis, dia bilang sama tetangga, insya Allah saya umrohkan kamu misalnya. Orang tua kita dulu berada, terus dia bilang sama tetangga, insya Allah saya umrohkan kamu. Ternyata keburu meninggal orang tua kita. Kita ingat itu, orang tua pernah janji sama orang untuk mengumrohkannya, maka kita lanjutkan. Itu bentuk berbakti kepada orang tua. Infadhu ahdihima, menunaikan janji mereka berdua. Ketika mereka masih hidup, mereka punya janji siapa saja yang sampai kepada kita, maka kita tunaikan. Kita tunaikan. Di antaranya, bukanlah sesuatu yang wajib, tapi kalau bisa itu terbaik. Misalnya orang tua punya hutang. Orang tua punya hutang sama orang. Asalnya kita tidak mewarisi hutang. Ada harta kita warisi, kalau hutang kita tidak warisi. Ya, kecuali harta warisan tersebut adalah usaha yang ditinggalkan orang tua, maka berarti kita kalau ngambil ya harus setoran, karena itu harta warisan masih terkait dengan hutang usaha. Tapi intinya kalau orang tua punya hutang, kita tidak boleh ngambil warisan kecuali utang dibayar dulu.
Karena warisan belakangan. Jadi kalau orang tua meninggal punya utang 1 miliar, terus warisannya 500 juta, ya 500 juta kita kasih orang semua. Sisa 500-nya kita tidak tanggung. Karena kita tidak mewarisi utang, kita mewarisi harta, paham? Mewarisi harta. Ya. Namun kalau seorang ingin melunasi hutang orang tuanya itu baik. Bayangkan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan melunaskan hutang bagi orang yang masih hidup, pahalanya besar. Seperti Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhulu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kemudian Rasulullah jelaskan lagi, au tatruda anhu ju'an, atau kau menghilangkan rasa lapar dari perutnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Bayangkan ada seorang terlilit hutang, ya, dia sampai pusing. Ya. Sebagian orang terlilit hutang bunuh diri. Saya ingat ada kawan di luar negeri cerita, jadi ada seorang kafir di luar negeri, negeri kafir, punya usaha taksi sekian banyak. Tahu-tahu masuk taksi-taksi online, kemudian dia rugi, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ya. Maksud saya kalau orang terlilit hutang itu sedih. Ketika kita datang melunasi hutangnya, pahalanya besar. Makanya dalam hadis disebut ada seorang masuk surga gara-gara dia memberi utangan kepada orang, ketika orang tersebut tidak bisa bayar, dia bilang ya udahlah, saya maafkan. Ketika di akhirat kata Allah, maafkan dia sebagaimana dia belum memaafkan banyak orang. Tajawaz anhu, maafkan dia sebagaimana di dunia dia maafkan orang-orang yang dia hutangi. Dan Rasulullah berkata dalam hadisnya intinya tentang bahwasanya yang tadi saya sudah sebutkan, melunaskan hutang orang termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana lagi melunaskan hutang orang tua sendiri ketika masih hidup? Bagaimana kalau mereka sudah meninggal dunia? Karena repot. Meskipun tidak wajib ya. Saya katakan tidak wajib. Orang tua punya hutang ya, kalau dia punya hutang aset-asetnya disita untuk bayar hutangnya. Tapi kalau kita mau melunaskan hutang orang tua, maka itu yang lebih baik termasuk karena dia berjanji, tentu dia berjanji kepada orang yang saya akan lunasi, ternyata tidak lunasi. Nah, di antara bentuk menunaikan janji orang tua adalah melunasi hutangnya kalau bisa. Dan saya ketemu beberapa orang, saya ketemu seorang ada dia punya uang banyak tapi dia tidak nikah. Ketika saya tanya, kenapa kau tidak nikah? Saya masih nanggung hutang orang tua saya, Ustaz. Saya belum mau nikah. Ada, saya pernah ketemu orang seperti itu, luar biasa, Masya Allah. Ya. Kalau sekarang kalau nggak salah sekarang sudah menikah ya. Mudah-mudahan hutang sudah lunas. Yang ketiga, di antara amal soleh, bentuk bakti kita kepada orang tua adalah ikramu sadiqihima. Yaitu memuliakan teman kedua orang tua. Orang tua ketika masih hidup, dia punya teman-teman yang sering ke rumah, yang sering ngobrol, ya. Mungkin sering bantu dia, orang tua sering. Artinya kita tahu ini teman-teman spesial orang tua. Orang tua kita punya teman spesial tidak banyak. Taruhlah 5-10 orang. Nah, inilah yang selalu di sekeliling bapak kita dan selalu di sekeliling ibu kita. Teman-teman spesial. Maka kalau orang tua meninggal dunia dan kita masih bisa berbuat baik, mengenali teman-teman bapak, teman-teman ibu, kita berbuat baik sama mereka. Bahkan dalam hadis bagaimana di antara mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada teman istrinya. Bukan cuma teman bapak ibunya, teman istrinya. Khadijah radhiyallahu taala anha, disebut dalam hadis kalau Rasulullah SAW menyembelih kambing, Rasulullah SAW suruh bagi-bagi ke teman-temannya siapa? Khadijah. Sebagai suami yang setia, bahkan setelah meninggal masih mengingat kebaikan istrinya, bahkan berbuat baik kepada teman-teman istrinya. Ini apalagi orang tua. Dan ini menjadikan anak-anak harus tahu teman-teman orang tuanya. Bagaimana dia bisa menjalankan hadis ini? Berbuat baik sama teman-teman orang tuanya. Kecuali dia mengenal siapa teman-teman orang tuanya. Maka seorang mendidik anak-anaknya untuk juga mengenal teman-temannya. Ini kebiasaan orang Arab luar biasa ya. Saya ini kalau bertamu dimanapun, di orang Arab manapun, di teman saya, di guru saya, pasti yang melayani pasti anak-anaknya. Pasti anak-anaknya, anak laki-lakinya. Yang nuangkan
kopi, yang nuangkan syahik, kahwa, yang sediakan korma, pasti anak-anaknya. Pasti anak-anaknya. Tidak ada dia nuangin sendiri. Jadi dilatih anak-anak itu untuk melayani tamu-tamu bapaknya. Sehingga dari situ anak-anak tahu siapa bapaknya, siapa teman-teman apa? Bapaknya. Sehingga dia tahu, ini yang sering ke rumah ini. Ketika bapaknya meninggal, dia bisa berbuat baik kepada teman-teman bapaknya. Nah, kita hidup di zaman anak nggak tahu teman bapaknya. Anak udah pegang HP, udah selesai. Mereka lagi sibuk, habis udah sibuk. Sibuk main HP. Dia nggak kenal teman-teman bapak. Dia tidak pernah melayani teman-teman bapaknya. Ini saya lihat tradisi orang Arab yang luar biasa. Teman saya macam-macam. Ada teman saya yang guru, ada teman saya yang teman sekelas, ada teman saya polisi. Semuanya kalau saya ke teman yang berbeda tersebut pasti yang melayani anak-anaknya, pasti anak laki-lakinya. Begitu datang janjinya dia yang langsung silakan, langsung. Jadi saya ngobrol sama teman saya, dia yang melayani. Dia tungguin situ, kita ngobrol tungguin. Makanya obrolan juga nggak macam-macam karena ditungguin sama anaknya. Tapi kalau ada suruh masuk dulu. Jadi itu di antara pendidikan. Jadi anak-anak juga dilatih untuk berkhidmat pada orang tua dan juga mengenali siapa teman-teman bapaknya. Ya. Itu kalau di kita hampir tidak ada ya. Nanti kalau pembantu yang lain, anak sudah sibuk ya mungkin anak kita sekolah. Tapi kalau pas lagi di rumah kita usahakan anak yang melayani. Memang kita jamuannya tidak butuh pelayanan. Begitu datang udah kue di meja. Tapi kalau orang Arab kan enggak, dia ngelayani terus. Jadi kahwa itu ditumpah pun sedikit, enggak boleh banyak-banyak. Sedikit supaya tambah terus. Jadi kalau ditumpah kahwa, gelas kahwa, kopi Arab ditumpah penuh itu enggak sopan. Enggak sopan. Jadi ditumpah sedikit supaya ngelayani terus dan cepat panas terus. Itu di antara manfaatnya. Jadi mereka tumpah pasti setengah, sepertiga baru kasih. Tumpahnya tangan kiri. Enggak penuh-penuh. Kalau saya full. Saya bilang sama anak teman full. Saya kasih full. Harusnya enggak boleh. Saya kan orang Indonesia bukan Arab, saya bilang full. jadi anak itu standby di situ, numpain kasih, tumpahin terus gitu. Itu rata-rata teman-teman saya begitu. Saya tidak pernah ke rumah teman kecuali anaknya yang melayani. Dari situ dia mengenal siapa bapaknya, siapa teman-teman bapaknya. Juga mungkin dia belajar adab dari bapaknya, dari teman-teman orang tuanya. Ya. Dan kita ajar dia untuk berbakti kepada orang tua. Ya, semoga Allah meluruskan anak-anak kita semua. Baik. Yang terakhir, yang poin keempat, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah silaturrahim allati la rahimalaka illa min qibalihima. Yaitu menyambung silaturahmi yang tidak ada rahim, tidaklah mereka jadi rahim bagimu kecuali melalui kedua orang tua kamu, orang tua kita. Jadi kita ini hidup melalui lahir dari ayah dan ibu. Sehingga kita punya keluarga yang melewati ayah atau lewat ibu. Berbeda Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu, enggak ada kerabat. Dari dialah muncul kemudian anak-anaknya ya. Kalau kita bukan tiba-tiba muncul, tapi kita melalui proses pernikahan ayah dan ibu. Nah, dengan ayah dan ibu inilah maka kita punya banyak rahim, punya banyak kerabat dari ayah, kerabat dari ibu, terutama ring satu. Seperti dari ayah ya tentu adik kakak kita yang satu ayah, sekandung atau seayah atau seibu. Itu ring satu, paling kakak adik kita, baik kandung atau seayah atau seibu. Ya. Kalau di sini saudara seayah jarang, saudara seibu jarang ya. Kalau di Arab banyak sekali ya. Banyak sekali. Tahu sebabnya? Tahu kan? Di sini mungkin ketika ada yang meninggal, kemudian ibunya nikah lagi, yaitu biasanya berarti saudara seibu, atau ibunya meninggal ayahnya nikah lagi, berarti saudara sebapak. Ya, seperti itu. Kalau di sana banyak. Ya. Subhanallah. Saya kalau ketemu orang Arab, berapa saudara? 24. Itu baru laki-lakinya katanya. Masya Allah. Baru laki-lakinya. Kenapa? Bapak saya istrinya 3. Kamu? 1 aja katanya.
Lagi saya ketemu orang gitu ada di Madinah. Masya Allah. Laki-laki sekian orang, perempuan sekian orang. Jadi kemungkinan saudara sebapak saya itu banyak banget ya. Banyak banget. Itu semua adalah harus kita sambung silaturahmi. Silaturahmi. Terus ring satu juga sebagaimana dari sisi bapak yaitu bapak, saudari bapak. Kalau bahasa kita sama ammah, nenek, kakek dari bapak ya. Kemudian juga dari ibu juga demikian ya. Maka kita sambung silaturahmi, kita niatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita orang tua kita sudah meninggal, lihat masih ada tante enggak? Masih ada bibi enggak? Ya udah kita bantu. Sambung silaturahmi. Minimal silaturahmi dengan telepon. Gimana kabarnya? Mereka senang merasa dihormati oleh ponakannya. Kalau kita bisa kasih hadiah meskipun setahun sekali, kalau pelit enggak apa-apa. Meskipun setahun sekali. Kirim apa kayak. Ya. Jangan sebaliknya pergi ke rumah tante modal kaleng roti kemudian bawa pulang beras dua karung. Gimana saya lihat lebaran Bu ini kare apa? Kongguan ya, roti kongguan satu kaleng. Terus pulang bawa naik motor bawa beras 2 karung. Ini bukan ini kenyataan ya. Sampai ada yang pergi ke keluar, ini bukan tandanya tapi kepada ibunya, pergi ke rumah ibunya, kemudian bawa beras 2 karung sampai nggak bisa belok, akhirnya masuk ke mana saking 2 karung belok masuk got apa gitu. Kali ini kenyataan kali ini. Jadi intinya mumpung mereka masih hidup, ada sarana kita untuk berbakti dan pahala kita jalan terus karena pahala berbakti kepada orang tua ya sangat besar. Allah masih buka pintu-pintu kebaikan untuk bisa kita berbakti kepada kedua orang tua. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Yunus. Berkata Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Abu Bakar an Asim an Abi Saleh an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah beliau berkata. Jadi ini hadis mauquf ala Abi Hurairah. Ini bukan hadis Nabi tapi dia adalah perkataan siapa? Abu Hurairah. Kalau istilahnya mauquf itu perkataan sahabat. Perkataan apa? Sahabat. Kata Abu Hurairah, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Mayat setelah meninggal dunia diangkat derajatnya. Fayaqulu, maka mayat ini heran. Jadi mungkin dia sudah meninggal, dia punya derajat. Dapat dari tahu-tahu diangkat lagi derajatnya. Di surga mungkin dapat nikmat, kemudian dapat di alam barzah dapat nikmat kubur, tahu-tahu dapat lagi nikmat yang lebih apa? Lebih tinggi. Maka dia heran apa? Karena dia tahu amal dia sudah berhenti. Dia tahu amal dia sudah berhenti belum? Sudah. Tapi kok meningkat derajatnya? Maka dia bertanya, Rabbi ayu syai'in hadhihi? Ini apa ya Rabb? Kok meningkat lagi? Fayuqalu waladuka istaghfara laka. Maka dikatakan anakmu mohon ampunan buatmu. Anakmu mohon ampunan buatmu. Ini dalil bahwasanya seorang ketika beristighfar untuk orang tuanya manfaatnya luar biasa. Dan kenikmatan duniawi tidak ada bandingannya dengan kenikmatan apa? Ukhrawi. Tidak ada kebandingannya. Ya. Hadis ini meskipun dia mauquf perkataan sahabat, namun dihukum hukum marfu. Karena tidak mungkin Abu Hurairah berbicara tentang hal yang gaib kecuali dapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hadis-hadis yang dikatakan hadis mauquf lahu hukmur rafa. Yaitu hadis mauquf perkataan sahabat namun hukumnya seperti hadis marfu ketika di antaranya berbicara tentang hal yang gaib. Seperti yang masyhur perkataan Abu Sa'id Al-Khudri lagi ramai tentang baca surat Al-Kahfi. Siapa yang baca surat Al-Kahfi maka begini itu bukan perkataan Nabi tapi perkataan siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Namun ketika dia berbicara tentang hal yang gaib, dianggap hadis marfu. Dianggap hadis marfu karena enggak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri sekelas sahabat berbicara tentang hal yang gaib dengan akalnya sendiri. Lain halnya kalau dia berbicara tentang hukum fikih, maka tidak dikatakan marfu al-hukm. Tidak dianggap hukumnya hukum marfu. Marfu maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia berbicara yang gaib, dianggap hukumnya hukum marfu. Karena tidak mungkin sahabat sekelas Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbicara tentang sesuatu yang gaib kecuali mereka mendapat ilmu dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya hasan ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang jangan
pelit-pelit kepada kedua orang tuanya dengan mohonkan ampunan bagi mereka. Saya sarankan untuk saya pribadi, kadang-kadang saya juga lupa. Setiap kita salat jangan lupa kita berdoa meskipun sekali dalam salat tersebut. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan banyak kesempatan kita bisa doa di sujud pertama, kita berdoa di sujud kedua, sujud ketiga. Kalau salat zuhur sujudnya ada berapa? 8 kan? Setiap rakaat berapa kali sujud? 2. Kita sujud 8 kali sujud, salah satunya kita doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau enggak kita berdoa sebelum salam, habis tasyahud kita berdoa. Kata Nabi SAW, "Fala yatakhayyar minad du'a'i ma syaa." Hendaknya dia pilih doa yang dia sukai. Kita berdoa, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau lagi jalan di mana, ingat orang tua, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lihat. Orang tuanya dinaikkan derajatnya, kualitas nikmatnya bertambah. Kenapa? Karena anaknya sering mohon ampun buat dia. Dia enggak tahu dia sudah meninggal. Anaknya yang masih hidup sering mohonkan ampun buat dia. Ini dalil bahwasanya seorang anak ketika mohon ampunan bagi orang tuanya bermanfaat bagi orang tuanya, dan anaknya dapat pahala berbakti. Anaknya dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai kita lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Jangan doa dunia-dunia terus. Doanya ini dunia lupa doain kedua orang tua. Yang pertama kita doain kedua orang tua kita. Hadis berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Musa qala hadatsana Salam ibnu Abi Muti' an Qalib qala Muhammad ibnu Sirin. Dari Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in. Dia berkata, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Suatu hari kami bersama Abu Hurairah di suatu malam. Kami bersama Abu Hurairah di suatu malam. Faqala, kemudian Abu Hurairah berdoa, Allahumma ghfirli Abi Hurairah. Jadi maksud tiba-tiba lagi duduk sama Abu Hurairah, tiba-tiba berdoa, didengar oleh mereka. Allahumma ghfirli Abi Hurairah, ya Allah ampunilah Abu Hurairah. Wali ummi, ya Allah ampunilah ibuku. Waliman istaghfara lahuma, dan ampunilah orang-orang yang mendoakan ampunan buat kami berdua. Jadi Abu Hurairah mengatakan, ya Allah ampunilah aku, ampunilah ibuku, dan ampunilah orang-orang yang mendoakan ampunan bagi aku dan ibuku. Abu Hurairah berdoa. Qala li Muhammad, maka Muhammad berkata kepada Ghalib, fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurairah. Maka kami memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya agar kita mendapatkan terkena doanya Abu Hurairah. Paham enggak? Jadi kata Ibnu Sirin, kalau gitu saya berdoa, Allahumma ghfirli Abi Hurairah wa ummihi. Ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan ibunya. Ketika saya ngomong begini berarti saya dapat doanya siapa? Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah berkata, ya Allah ampunilah orang yang mendoakan kami berdua. Muhammad bin Sirin semangat, kita ingin dapat doanya Abu Hurairah, orang soleh. Perawi hadis terbanyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu banyak bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka mendapatkan doa orang soleh menyenangkan. Maka kalau gitu kita doakan Abu Hurairah dan ibunya agar kita mendapatkan doanya Abu Hurairah. Baik. Ini dalil bahwasanya di antara berbakti kepada kedua orang tua adalah mohon ampunan bagi kedua orang tua, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Dan doa tersebut bisa diucapkan kapan saja, tidak harus dalam salat maksud saya.
Tidak harus dalam sholat, tidak harus setelah zikir sholat kemudian ada yang mau berdoa, tidak harus ketika umrah, tidak harus ketika haji. Duduk tiba-tiba, Rabbi ghfirli wali walidayya. Boleh, enggak apa-apa. Tinggal konsentrasi sebentar kemudian berdoa. Sebagaimana Abu Hurairah, kami sedang duduk sama beliau, tiba-tiba dia bahasa kita nyeletuk, tiba-tiba berdoa. Allahumma ghfirli Abi Hurairah wali ummi wali man istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibuku, dan ampunilah orang yang mendoakan kami berdua dengan ampunan. Jadi menunjukkan semangat Abu Hurairah di antara baktinya kepada ibunya, sering mendoakan ibunya, bahkan meskipun suasana sedang duduk-duduk, dia pun mendoakan apa? Ibunya. Dia mendoakan ibunya. Ayahnya kenapa enggak didoain? Cuma ibunya saja. Abu Hurairah punya ayah atau tidak? Kenapa ayahnya tidak didoain? Kafir ya, ayahnya meninggal apa? Kafir. Makanya di antara dalil, memang ada khilaf tentang apakah kedua orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi muslim atau dalam kondisi kafir. Dan jumhur ulama mengatakan meninggal dalam kondisi kafir. Di antaranya Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, ulama-ulama Syafi'iyah banyak sekali. Bahkan saya sudah kumpulkan sekitar 40 ulama. Tapi ini masalah khilaf, ini masalah apa? Khilaf. Bahkan yang mengatakan ijma' bahwasanya mereka berdua meninggal dalam kondisi kafir. Di antara dalilnya kata mereka bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mendoakan kedua orang tuanya. Pernah enggak ada hadis Rasulullah berdoa Allah maghfirli walidayya? Ada enggak? Enggak ada. Padahal Nabi yang selalu menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dari sekian banyak doa Nabi yang kita baca, enggak ada Nabi pernah berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Ini di antara dalil yang menguatkan akan hal tersebut. Tapi ini masalah khilaf, harus berlapang dada, jangan jadi provokator ya. Jangan jadi provokator. Gara-gara berbeda pendapat, provokator. Yang bilang orang tua Nabi kafir berarti mencela Nabi. Tapi ulama-ulama 40 orang itu mencela Nabi semua. Itu ulama-ulama punya buku sirah semua. Ibnu Katsir punya buku sirah, Zahabi punya buku sirah. Ente ngaku cinta Nabi, berarti ya ini masalah khilaf, maka enggak usah enggak usah jadi provokator. Ada Allah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui. Saya sudah menyampaikan ini antara dalil bahwasanya para sahabat luar biasa seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka duduk-duduk mereka doain orang tuanya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak mengapa kalau kita doain orang tua kita tidak mesti dalam kondisi ibadah. Mesti ngobrol, mesti duduk, kita nyeletuk aja Rabbi ghfir, tapi tinggal konsentrasi karena doa itu butuh apa? Konsentrasi. Rabbi ghfirli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Boleh. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, hadis yang masyhur, kalau Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Rabi', qala hadatsana Ismail bin Ja'far, qala akhbarana al-Ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, idza matal abdu inqata anhu amaluhu, jika seorang hamba meninggal dunia maka terputus seluruh amalannya, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Tidak terputus. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awaladin salihin yad'u lahu, anak saleh atau anak saleh yang mendoakannya. Ini hadis sahih, diriwayatkan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi mengatakan, idza matal abdu, jika seorang hamba meninggal dunia, inqata anhu amalu, amalannya terputus. Dia enggak bisa lagi salat, dia enggak bisa lagi sedekah, dia enggak bisa lagi puasa sunnah, dia enggak bisa lagi. Dia enggak bisa lagi. Makanya kalau orang meninggal, dia masih bisa salat atau tidak? Enggak bisa. Makanya kita salatkan, ya tidak? Kalau dia masih salat, ngapain salat selain saya? Tidak, sudah meninggal selesai, sudah meninggal ya. Maka kita menyolatkannya. Kemudian dia tidak bisa lagi berpuasa, tidak lagi bisa bersedekah. Tapi ada amal solehnya yang tidak terputus. Yang pertama sedekah apa? Jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah maksudnya wakaf ya. Dan banyak hal-hal yang bisa kita wakafkan ya. Contoh misalnya
sedekah yang bisa kita jariahkan. Jariah maksudnya mengalir, terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Seperti menggali sumur yang airnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih apa? Hidup ya. Gali sumur untuk pondok, gali sumur untuk masjid. Kita bayar, kemudian air keluar, maka kita mungkin galinya, kita mungkin pipanya, maka pahalanya terus mengalir selama masih dipakai. Contoh seperti membangun rumah untuk anak-anak yatim. Bangun rumah untuk anak yatim sehingga ditinggal anak yatim, maka ini juga pahalanya selama dipakai pahala terus mengalir. Contoh misalnya dia menanam kebunnya hasilnya untuk dia wakafkan. Misalnya dia pohon korma atau pohon yang lain atau apa. Selama pohonnya berbuah, maka terus mengalir pahalanya karena dia wakafkan untuk orang-orang yang memerlukan. Atau misalnya dia punya usaha, kemudian perusahaan itu sudah jalan dengan sahamnya, dia usahakan bosnya saham usaha 5% atau 10% buat wakaf. Sehingga setiap ada hasil 5% diwakafkan. Ini cara banyak macam-macam ya, namanya sedekah jariyah. Meskipun dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Atau dalam bentuk misalnya bangun masjid ya. Bangun masjid, kalau dibangun masjid maka ketika dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir, masih dipakai. Ya. Oleh karena zaman sahabat dahulu, mereka mewakafkan apa yang terbaik yang mereka miliki. Mereka mewakafkan apa yang mereka, karena ini investasi akhirat. Kita kalau di dunia kita cari investasi yang terbaik, karena kita ingin keuntungan yang banyak. Para sahabat beda. Mereka mencari investasi yang terbaik untuk akhirat, maka mereka infakkan harta mereka yang paling mereka sukai. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak punya harta yang paling dia cintai seperti bagian saham yang ada di Khaybar, maka dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Khalid yang dia wakafkan adalah alat-alat perangnya. Kita tahu tidak ada pejuang seperti Khalid kecuali yang paling dicintai adalah alat-alat perangnya. Itu yang dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka wakafkan apa yang mereka miliki yang terbaik karena mereka tahu inilah investasi terbaik untuk akhirat. Seperti itu. Disebutkan tidak ada sahabat pun yang memiliki maqdirah. Tidak ada sahabat yang memiliki kemampuan kecuali wakaf. Tidak seorang pun sahabat yang punya kemampuan kecuali dia wakaf. Maka kita ini kalau punya kemampuan wakaf. Wakaf. Ya, semampu kita. Wakaf ini, wakaf sana, wakaf. Semampu kita. Tidak harus besar-besar. Yang penting kita ada investasi untuk akhirat. Bahkan kalau seorang wakaf masjid, misalnya wakaf masjid ini, masjid apa? Ini masjid apa namanya? Ukhuwah. Masjid persaudaraan ya. Masjid al-Ukhuwah. Misalnya kita tidak tahu 1000 tahun lagi, Masjid Ukhuwah misalnya sudah usang 1000 tahun lagi. Kemudian dihancurin. Dibangun Ukhuwah versi kedua. Ukhuwah Reborn ya. Apakah yang menyumbang pertama pahalanya hilang? Tidak. Karena yang menyumbang pertama sebab terjadinya masjid yang kedua. Paham? Seandainya tidak ada masjid pertama, tidak ada masjid kedua. Ini difatwakan oleh para ulama. Difatwakan oleh para ulama bahwasanya pahala terus mengalir. Pahala terus apa? Mengalir. Nah, bagaimana dengan orang yang mewakafkan hartanya untuk Masjid Nabawi? Subhanallah. Yang tanya Utsman bin Affan untuk proses Masjid Nabawi. Dia orang sholat luar biasa ya. Baik. Ini namanya sedekah jariyah. Tapi semua harus ikhlas. Semua harus apa? Ikhlas. Kita bangun masjid pun harus ikhlas. Ya, enggak usah pasang nama kita ya. Enggak usah. Ya. Masjid Al-Mu'minin gitu. Masjid apa? Jangan masjid Fulan bin Fulan, jangan ya. Jangan. Karena masjid milik Allah, bukan milik kita lagi ya. Hati-hati, jangan sampai kita sudah keluar uang banyak, kita ternyata kurang ikhlas. Rawan. Kita ini rawan untuk tidak ikhlas. Bikin masjid, kemudian bikin iklan, saya telah bangun masjid sekian puluhan miliar, akhirnya enggak tahu diterima atau tidak ya. Sayang. Karena seorang ketika yang bangun sudah kasih nama umum aja, Masjid Al-Fattah, Masjid Al-Ukhuwah, Masjidil Muslimin, karena tujuan penamaan itu bukan untuk kepemilikan. Tujuan nama itu adalah untuk membedakan satu masjid dengan masjid yang lain. Makanya di zaman Nabi SAW masjid juga dinamakan dengan Masjid Bani Zuraik, yaitu masjidnya yang ada di kampung Banu Zuraik. Masjid Bani Salimah, masjid yang dibangun di Bani Salimah. Masjid Quba, masjid di kampung Quba. Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bukan pemilikan tapi sekedar apa? Untuk pembedaan. Maka amal jariyah pun harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas maka tidak jariyah. Tidak berjalan pahalanya tersebut. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ini juga penting. Wakaf ilmu. Ini namanya wakaf. Suatu yang abstrak. Kalau tadi konkret, kelihatan. Masjid, sumur. Kalau wakaf yang konkret, banyak orang semangat. Karena kelihatan depan mata. Tapi wakaf ilmu, orang kurang semangat. Kalau ini wakaf yang juga wakaf maknawi. Yang juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini luar biasa pahalanya. Ya. Makanya saya pernah menyampaikan, saya misalnya, saya bisa baca Al-Fatihah. Dan saya sudah berapa kali baca Al-Fatihah. Dan mungkin saya mengajarkan sebagian orang baca Al-Fatihah. Kalau ditanya, siapa yang ngajarin kamu, Ustaz Firanda yang pertama kali belajar Al-Fatihah? Saya lupa, siapa yang ngajarin saya pertama. Tapi semua bacaan saya, pahalanya ngalir sama dia. Ini ngajar ilmu. Saya enggak tahu, mungkin yang ngajarin ibu-ibu dulu di TK, saya enggak ngerti juga. Saya lupa yang ngajarin saya Al-Fatihah. Tapi saya sudah bisa baca Al-Fatihah. Apakah ibu saya, apakah saya enggak tahu. Ya. Makanya wakaf ilmu ini luar biasanya. Dengan memberi pembelajaran kepada umat, kita ngajarin orang itu paham, kemudian dia amalkan, pahalanya banyak. Dakwah, jadi panitia pengajian, semuanya yang penting harus tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cetak buku, menulis buku, beri ceramah, ini semua wakaf ilmu yang bermanfaat. Cuma seorang ketika wakaf ilmu dia harus waspada, jangan sampai dia malah menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang menyesatkan. Maka seorang harus waspada, ilmu itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyampaikan hati-hati. Kecuali dia sudah hati-hati ternyata keliru, wajar. Tapi bukan sejak awal ngawur. Sejak awal ngawur ngomong seenaknya tanpa baca, tanpa ini, kemudian penilaian sendiri, ya itu enggak benar ya. Seorang berusaha, kalau dia sudah berusaha, ternyata dia salah, semua orang punya salah. Taib. Yang berikutnya awaladun salih yad'ulahu. Ini yang jadi poin kita. Awaladun salih yad'ulahu. Anak saleh yang mendoakannya, ya. Maka ini anjuran bagi seorang anak, kalau dia saleh, dia harusnya mendoakan kedua orang tuanya. Ciri anak saleh adalah sering mendoakan kedua orang tuanya, karena dialah yang tahu tentang hak-hak kedua orang tuanya. Dia tahu betapapun dia menunaikan baktinya kepada kedua orang tuanya tidak akan bisa mengimbangi kebaikan kedua orang tuanya. Maka doanya tidak terputus-putus, dia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka saya sering sampaikan, seorang mengukur dirinya sendiri. Kalau dia sering mendoakan kedua orang tuanya, mungkin mudah-mudahan dia termasuk orang soleh. Tapi kalau dia jarang mendoakan kedua orang tuanya, ini berarti dia tidak tahu menghargai kebaikan orang. Dan Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Orang tua kita jasanya sangat banyak. Kalau kita enggak pandai berterima kasih kepada kedua orang tua dengan mendoakannya, bagaimana kita mau dikatakan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara bentuk kita berterima kasih pada orang tua adalah sering mendoakan mereka. Setelah mereka meninggal dunia, kita doain terus. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang paling afdal berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal adalah berdoa, dan itu mudah. Kapan saja bisa dilakukan, dan itu yang dianjurkan oleh Nabi, ya. Tidak harus hajikan, tidak harus umrah, itu berat. Doa mudah, kapan saja kita bisa doakan kedua orang tua, ya. Kalau orang tua tidak kita doain siapa lagi, ya. Oleh karenanya anak soleh sering mendoakan kedua orang tuanya. Dari sini isyarat bahwasanya seorang ketika ini buat para jomblo, kalau mau cari istri yang apa? Solehah. Karena istri solehah lah yang bisa membentuk seorang anak yang soleh, ya. Jangan cuma lihat cantiknya aja, tapi cantik yang solehah, ya. Jangan cantiknya, tapi cantik yang apa? Yang soleh. Yang sudah terlanjur ya sudah. Ini saya bicara buat jomblo. Karena istri solehah lah yang bisa mendidik anak yang soleh. Boleh cantik-cantik doang tapi malah sholat, tapi mulutnya kotor, ya, mau didik anak soleh jadi anak nakal nanti. Maka cari istri yang soleh untuk bisa membentuk anak yang soleh. Kemudian isyarat bagi kita untuk berjuang mendidik anak kita menjadi yang soleh. Kita berjuang semaksimal mungkin, mendidik mereka, mengarahkan hubungan baik dengan mereka, ngobrol dengan mereka agar mereka mudah dibimbing. Kadang-kadang tegas kepada mereka, terkadang harus memukul mereka, terkadang dibaikin. Ya, ada cara-caranya lah mendidik anak-anak. Karena mereka lah yang sangat memperhatikan kita. Kalau kita sudah meninggal, yang paling mendoakan kita adalah anak kita yang soleh, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan dua pekan lagi insyaallah. Kalau yang bertanya saya persilakan. Ustaz, bagaimana cara istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal? Tadi kita doain kita dulu, Rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku. Rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika masih kecil. Dan itu perintah Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana cara membayar utang orang tua bila kita tidak tahu siapa orang yang dihutanginya, tapi dia pernah cerita? Ya, kita berusaha mencari tahu, mungkin tanya teman-teman dekatnya. Ya. Yang penting jangan ketipu. Nanti ada orang tua punya utang sampai 1 miliar, ternyata nggak ada ya. Saya ada bukti-buktinya. Ya, kita bilang saya jawab bayar semampunya. Kalau enggak ya. Tapi intinya kalau kita tahu, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudahlah. Apalagi. Ustaz, jika kita memiliki orang tua yang sudah pikun, kita menyimpan uangnya, apa bolehkah kita menyalurkan uang tersebut untuk wakaf atau infak yang lainnya dengan seizin beliau saat itu? Namun di waktu lain orang tua kita menanyakan uangnya lagi, mana uang? Allah alam ya. Berarti dia pikun. Mana sudah dikasih aja. Makanya kalau itu di videoin. Ketika ya nanti lupa ya videonya ya. Ada tangan. Kalau khawatir orang tua pikun, kita videoin. Bener ya ini tanpa paksaan sama sekali ya. Ya itu semua ya udah di videoin. Nanti kalau dia lupa diingetin nih dulu. Ustaz, Anda punya anak remaja sedang punya hubungan dengan lelaki sudah berumur. Dia diganggu melalui pelet dan guna-guna. Allah. Bagaimana cara mencegahnya? Datangi itu yang melet itu. Kamu jangan ganggu anak saya. Kalau benar datangi, ingatkan. Kamu enggak boleh ya, enggak boleh dosa ini syirik, ingatkan. Tapi apakah dipelet enggak? Dicek dulu. Siapa tahu putri memang senang ya. Atau memang suka ya, diskusi dulu. Tidak asal menuduh. Ustaz, dikatakan bacaan Rabbi ghafirli wali walidayya boleh diucapkan dalam sujud. Padahal itu doa yang dapat dalam Al-Quran. Doa dalam Al-Quran pun boleh dibaca. Kita boleh baca Rabbana hablana min azwajina dalam sujud boleh. Yang tidak boleh baca Al-Quran. Ini bukan tilawah, ini apa? Cuplikan doa. Ya. Kalau cuplikan doa boleh. Ya. Kita apalagi Rabbi ghafirli itu perintah Allah. Ucapkanlah doa dan itu doa bukan doa Al-Quran. Rabbirhamhuma kama rabbayani apa? Kita Rabbi ghafirli wali warhamhuma kama rabbayani. Enggak ada masalah. Jadi yang dilarang itu kalau kita lagi sujud kita kemudian baca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum itu enggak boleh. Tapi kalau kita doa cuplik dari Al-Quran ada masalah. Rasul dilarang baca Al-Quran. Ustaz, saya punya kakak perempuan, saat ini suaminya punya hutang ke ibu saya. Tapi suaminya seperti tidak ada niat untuk membayarnya. Sehingga saat ini hubungan ibu saya dengan abang ipar saya ini jadi tidak baik. Dan kakak perempuan saya juga jadi ikut-ikutan, tidak baik hubungannya dengan ibunya. Apakah ini menjadi kakak saya durhaka terhadap ibunya? Dan apakah ada ketaatan terhadap suami yang mana suami tersebut tidak ada etikat baik terhadap mertuanya? Tagih, tidak apa-apa. Tagih, baik enggak baik, tagih ya. Tagih. Ibu tagih sama mantunya ya.
Bisa jadi mantunya mengelak, oh anakmu sudah saya kasih gemuk, kamu tagih, bisa jadi. Saya nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau ibunya mengalah, ya udahlah, nggak usah dipikir udah lewat. Tapi kalau nominalnya banyak itu hak dia untuk apa? Menagih. Haknya menagih. Kalau kakaknya tidak mau, bisa kita perantara datang baik-baik sama kakak. Ini kan ibu perlu uang, ibu sudah mungkin nggak kerja lagi, mungkin dia ingin umroh, mungkin dia apa, tolong dilunasi kak. Nggak tahu dia ngomong apa, tapi dengar. Tapi jangan diputus silaturahmi dan suruh ibu sabar, suruh ibu sabar ya. Tapi kalau ibunya bisa, ya udahlah, itu lebih baik. Tapi kan tidak bisa kita paksa. Penglihatan saya ini minim kali. Saya galau nih. Penglihatan saya bermasalah. Dokter anjurkan operasi, kalau berhasil operasinya penglihatan akan normal. Tapi kalau operasi gagal saya tidak dapat melihat. Saya sudah ikhtiar berdoa kepada Allah tapi belum sembuh. Apakah saya ikuti saran dokter? Apa saya percaya kepada Allah? Jadi tidak operasi karena saya yakin pada Allah. Kun fayakun. Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Mohon solusi. Saya nggak tahu ya. Artinya kalau dibiarkan bagaimana nanti? Apakah lama-lama tidak bisa melihat menurut medis? Ataukah tetap dia melihat dengan penglihatan yang lemah tapi masih bisa melihat? Istikharah ya. Istikharah. Tentu yang pakar halaman ini adalah dokter, cuma itu kan kembali kepada kita. Saya tidak bisa kasih jawaban, saya cuma bilang istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah kami sewaktu masih hidup pernah berjanji kepada seseorang, tapi sebelum meninggal janji itu sudah dibatalkan. Apakah janji yang sudah dibatalkan itu sekarang masih merupakan hutang? Tidak. Kalau janji tersebut ketika seorang berjanji pada orang lain, kemudian dia batalkan karena ada halangan, dia uangnya tidak ada, atau dia merasa orang itu tidak pantas untuk mendapatkan janjinya, itu boleh. Dia batalkan. Kecuali pembatalan tersebut memberi kemudaratan kepada orang tersebut. Contoh begini, beri mudarat. Misalnya, sudah kamu nggak usah kerja di situlah. Saya janji saya kasih kamu pekerjaan di sini. Akhirnya dia resign, ternyata nggak dikasih apa? Pekerjaan. Itu janji yang memberi kemudaratan kepada orang lain. Ini lain lagi hukumnya ya. Tapi kalau janji tidak ada kemudaratan, ayah batalkan, mungkin ada sesuatu yang dipandang oleh ayah. Tidak wajib bagi kita untuk apa? Memenuhi janji tersebut. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.